Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sistem enterprise praktikum yang membahas tentang ERP. Di sini kami kelompok 6 dari kelas I2 mempresentasikannya. Saya bersama teman-teman kami mempresentasikan hal tersebut. Saya Henry Fari Adami dengan NIM terakhir 57 bersama Intan Bajra Narotami dengan NIM akhir 21 dan Muhammad Syarul Alifatur Rahman NIM lahir 37 dan yang terakhir adalah Muhammad Rizal Bagus Prakasa dengan NIM lahir 71. Pertama, apa itu ERP? ERP adalah kependekan dari Enterprise Resource Planning, yaitu adalah sebuah sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti kegiatan produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. ERP juga merupakan sebuah software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik di departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Yang artinya itu, yang fungsi utamanya itu seperti sebuah database terpusat, di mana database tersebut dapat diakses dari berbagai unit seperti HRD dan penjualan, di mana data-data tersebut dapat mereka gunakan layaknya data-data aslinya. Ya, akan saya lanjutkan. Sebelumnya nama saya Muhammad Rizal. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah profil Gojek. Nah, profil Gojek. Yang pertama, apa itu dari Gojek? Gojek Indonesia itu didirikan oleh Nadiem Makarim pada 13 Oktober 2010. Gojek adalah perusahaan bernilai sosial yang merevolusi industri, lebih tepatnya pada bidang transportasi ojek konvensional. Nah, Gojek bergerak dalam bidang penyedia jasa layanan, yaitu bidang transportasi, yang terbagi dalam banyak layanan juga, di mana itu berbasis pada e-commerce. Nah, gambar smartphone di tengah ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Gojek. Dan Gojek di sini mengembangkan aplikasinya itu dalam iOS dan Android sehingga mencakup konsumen secara luas. Kemudian di sini ada motonya. Moto dari perusahaan Gojek yakni pasti ada jalan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh website officialnya yakni www.gojek.com. Visi dan misi pada perusahaan Gojek. Visinya, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Nah, misinya terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menjadikan Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjadikan Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, menggunakan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Nah, poin yang terakhir yakni keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Selanjutnya, kantor dari perusahaan Gojek. Kantor dari perusahaan Gojek beralamat pada Pasaraya Blok M Gedung B lantai 6. Nah, di sini itu merupakan salah satu kantor pada perusahaan Gojek ya. Untuk lebih detailnya itu lokasinya itu seperti pada PowerPoint. Untuk jam operasional dari kantor Gojeknya itu mulai dari Senin hingga sampai Jumat pada pukul 10 pagi hingga jam 5 sore WIB. Nah, jenis layanan yang ditawarkan oleh kantor Gojek yakni adalah operasional office Jakarta. Kemudian ada driver support dan yang terakhir adalah humas Gojek. Nah, 3 foto sampel di kiri itu merupakan isi dari contoh dari foto Gojek kantor Gojeknya. Yang pertama ada tampil dari depan, kemudian 2 tampilan dari dalamnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Intan Bajra, yakni akan menjelaskan tentang poin-poin ERP pada Gojek dan dilanjutkan dengan profil pada perusahaan Uber.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Bajrina Tami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai nilai penting penerapan ERP pada Gojek. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami menemukan 4 poin penting penerapan ERP pada Gojek. Yang pertama, software Gojek sendiri itu sudah terintegrasi baik dari pihak konsumen maupun pihak driver Gojek itu sendiri. Yang kedua, Gojek sudah menggunakan asas e-bisnis dalam proses shipping. Yang ketiga, teknologi informasi pada aplikasi Gojek itu bertujuan untuk membantu kinerja perusahaan dalam meningkatkan kecepatan integrasi, pengetahuan, dan aplikasi Gojek itu sendiri. Dan poin yang terakhir, jenis layanan Gojek itu sudah sangat beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri, yang membuat aplikasi Gojek lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil Uber, di mana perusahaan Uber adalah perusahaan jaringan transportasi yang didirikan di kota San Francisco, California. Pendiri Uber itu sendiri itu ada 2 orang, yaitu ada Gareth Camp dan Travis Kalanick pada bulan Maret 2009. Dan Uber memiliki moto Everyone's Private Driver. Dan website Uber itu sendiri yaitu ada www.uber.com. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi yang dimiliki oleh Uber itu sendiri, di mana visinya yaitu Smarter Transportation with Fewer Cars and Greater Access. Transportation that's safer, cheaper, and more reliable, and transportation that creates more job opportunities and higher incomes for driver. Dan misi Uber itu sendiri ada to bring transportation for everyone everywhere, di mana ini merupakan lampiran mengenai kantor Uber. Ini ada kantor Uber tampak depan dan juga ada kantor Uber tampak dalam yang terletak di San Francisco, California. Dan ini merupakan implementasi aplikasi Uber ada pada desktop, tablet, dan juga PC itu sendiri. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Syahrul akan melanjutkan presentasi dari Intan. Nilai penting penerapan ERP pada Uber. Uber memiliki beberapa fitur yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan dan menawarkan solusi kepada customer dengan efektif dan efisien. Uber mengembangkan 2 basis aplikasi. Yang pertama untuk penumpang atau customer, dan yang kedua untuk driver atau kurir, yang dimana dua basis aplikasi itu memiliki layanan fitur yang berbeda. Customer dapat memberikan feedback kepada Uber dengan tujuan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan untuk kedepannya. Kesimpulan dari presentasi kami, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang strategi kompetitif perusahaan. Penerapan e-commerce pada Gojek Indonesia dan Uber telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari manajemen aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi e-commerce, yaitu bagaimana konsumen memesan, proses layanan, sampai dengan selesainya jasa layanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.